Oke, halo semuanya, ketemu lagi di episode kali ini ya. Ya, episode kali ini kita bincang santai saja, tapi tetap pada topik yang menarik ya, yaitu pembalap-pembalap World Tour Team ya. Tapi kali ini karena ada request dari viewer kita, kalau bisa ya juga pembalap wanita ya, pembalap cewek itu tidak kalah menariknya loh, sangat menarik ya, sangat seru juga balapan-balapannya dan rivalitasnya ya juga tinggi ya, antar tim, antar sesama teammate ya, jadi sesama teman tapi satu tim itu rivalnya pun tidak kalah serunya dibanding dengan yang men ya. Jadi seru sekali, apalagi kemarin Tour de France Femme juga sudah selesai, yang dimenangi oleh Demi Vollering ya. Jadi Demi Vollering ini sudah 2 kali memenangkan Tour de France. Dia itu spesialis Grand Tours ya. Demi Vollering juga sudah memenangkan Giro di Italia, dan kayaknya Vuelta Espanya juga sudah ya, kayaknya sepertinya. Jadi dia itu komplit sebagai pembalap Grand Tour ya. Tour de France 2 kali, Vuelta 2 kali malahan, Giro Italia sekali. Jadi dia itu sudah 5 kali juara Grand Tour, Demi Vollering ya. Tapi sebetulnya kita sisihkan dulu ya. Saya mau tanya dulu ke viewer ini ya. Pernahkah Anda ya dalam kehidupan berkomunitas cycling Anda itu menemukan konflik-konflik ya, konflik-konflik antar teman, antar teammate ya, antar anggota ya, tapi yang melibatkan ibu-ibu. Serius ini, ibu-ibu, artinya kaum hawa. Ya, kalau Anda misalnya sudah pernah berada di lingkaran itu, di mana Anda benar dekat atau nyata mengalami ya pertengkaran yang terjadi di kita komunitas olahraga cycling ini ya, antara cewek lawan cewek ya, Anda sudah pasti tahu betapa hebatnya pertempuran itu, bahkan melebihi dari teman-teman cowok lawan cowok. Nah, itu kisah nyata loh ya, itu yang saya alami. Makanya saya berani membuat episode ini juga berdasarkan pengalaman. Saya bisa menambahi kenapa sih kok konflik itu bisa terjadi gitu ya, karena saya duluan sudah pernah mengalami ini antara teman saya yang A dan yang B, sama-sama ceweknya loh ya, sama-sama sepedaannya juga sama-sama hebatnya ya. Tapi di luar dugaan, jangan anggap mereka itu feminin dan sebagainya, keibuan dan no, tidak. Kalau di dunia olahraga sepedaan ini, di mana balapan dan balapan nomor 1 itu adalah yang diagung-agungkan, sudah wis ya. Makanya dari kejadian itu sudah berlalu, udah cukup lama ya, jauh sebelum pandemi ya. Bahkan itu waktu itu Promocon masih edisi keberapa itu ya, jadi ternyata terjadi antara pembalap ini ya, Demi Vollering versus Lotte Kopecky di tim yang sama
Ya, rivalitas misalnya di tim yang sama itu sebetulnya banyak. Ya, misalnya Chris Froome dengan Geraint Thomas itu sudah sering terjadi di tim Ineos. Ya, karena Geraint Thomas itu sudah tidak sabar ingin menggantikan Chris Froome yang sudah berkali-kali juara. Ya. Tapi akhirnya Geraint Thomas juara juga begitu. Ya. Sebelumnya juga Chris Froome juga tidak sabar menggantikan Bradley Wiggins itu. Ya. Bahkan Bradley Wiggins hanya menang sekali, tapi Chris Froome menang berkali-kali. Ya, di tim-tim lain juga rivalitas sering terjadi. Yang terjadi barusan awal kemarin ya, Remco Evenepoel dengan Florian Lipovich ya. Ya itu. Persaingan itu sehat memang. Ya untungnya si Remco dan Florian itu tidak sampai seperti yang terjadi ini antara Demi Vollering dan Lotte Kopecky. Ya, makanya saya tadi kan tanya, apakah ada di komunitas Anda yang misalnya cyclist cewek dengan cyclist cewek sekomunitas, tapi gegeran kayak gara-gara apa? Saling ingin membuktikan mereka yang tercepat, terkuat, ya. Sehingga lupa bahwa sebetulnya kita ini bersepeda ini untuk berolahraga sebetulnya. Ya, itu. Ya, geger sampai melebihi dari teman-teman seorang pria dengan lawannya pria yang lain. Tapi ya sudah, saya tidak mau cerita lebih detail. Lebih baik saya cerita detail tentang ini, Demi Vollering dan Lotte Kopecky ini. Ya. Nah, kedua pembalap ini sudah anggapannya sudah luar biasa jago kan. Kedua ini sudah memenangi banyak balapan ya. Tapi ciri khasnya ada. Kalau Demi Vollering ini spesialisasinya itu Grand Tour. Jadi balapan yang 1 minggu misalnya. Kalau cewek itu 1 minggu. Ya. Lotte Kopecky ini jago one day race. Jadi klasik-klasik yang misalnya Milan San Remo, Paris-Roubaix, terus Tour of Flanders, ya, dan sebagainya world yang one day race klasik, ya. Dia juga adalah pemegang European Champion, ya. Demi Vollering itu dari Nederland, Lotte Kopecky itu dari Belgia. Menambah lagi perseteruan karena Van der Poel dan Wout van Aert itu juga dari Nederland dan Belgia. Van der Poel dari Nederland, Wout van Aert dari Belgia. Anda tahu sendiri. Ya, walaupun mereka tetangga, tapi mereka itu sengit loh kalau bersaing di sepeda, masing-masing tidak mau ngalah. Ya, pembalap-pembalap dari Nederland, pembalap-pembalap dari Belgia. Nah, Lotte Kopecky ini dari Belgia. Ya, Demi Vollering ini dari Nederland. Ya, itu seru sekali. Ya. Nah, Anda juga tahu sendiri ya. Saya pernah membuat satu episode di mana kalau 2 kapten kapal menakodai kapal itu pasti tenggelam. Lebih baik 1 kapten walaupun kaptennya bodoh, kapal itu utuh, bisa mengarungi badai. Tapi kalau kapal itu mempunyai 2 kapten pinter-pinter, ya, tidak ada apa-apa di lautan yang tenang pun kapal itu pasti akan tenggelam, ya. Karena yang satu akan bertengkar dengan yang lain karena merasa dirinya lebih pintar, gitu, ya. Jadi Demi Vollering sama Lotte Kopecky ini berada di tim SD Works, tim balap cewek yang waktu itu sampai sekarang ya paling top lah. Ya, bisa dikatakan itu nomor 1 untuk classification tim ya.
nomor 1 itu di tahun 2024, 2 tahun yang lalu. Ya, di mana sudah ada pembagian tugas bahwa Demi Vollering sudah spesialis untuk yang tadi itu Grand Tour, ya. Tapi waktu di Grand Tour, ya, ada insiden. Ya, sebelumnya sudah ada insiden di Strat Bianche, itu yang paling seru. Yang paling seru itu adalah di Strade Bianche. One day race itu ya. Nah, sepengetahuan mungkin sesuai kesepakatan yang tak tertulis atau tertulis jelas atau tidak, bahwa kalau itu one day race, Lotte yang mengambil alih atau Lotte yang ada di pucuk pimpinan gitu loh. Tapi kenyataannya yang Anda lihat misalnya ya di video ini terjadi sebaliknya. Ya, jadi ya itu. Ini ketidakenakannya terjadi di sini sudah harus mulai saling tidak percaya ini. Ya, saling tidak percaya sudah tumbuh. Loh, iki mestinya punya saya yang menang. Kok kamu serobot? Nah, gitu. Ya. Kok kamu serobot ya sehingga mereka finish 1-2 ya kan. Tapi kan istilahnya tim ordernya itu yang mana gitu loh. Kamu nggak selayaknya mengambil ini dari aku gitu loh. Ya saling tuduh-tuduhan gitu loh. Oke. Jadi dari sini berlanjut ke Tour de France di mana si Demi Vollering ini ternyata walaupun dia itu leader dan sedang memakai kalau nggak salah sedang berjuang untuk menang general classification, terjatuh ya. Dan waktu terjatuh ternyata tidak ditunggu oleh teman-temannya, ditinggal mati. Ya, sehingga mungkin teman-temannya juga balas dendam ya. Artinya, kamu kemarin di balapan kemarin kamu mencuri kemenangan yang semestinya tidak berhak punyamu ya. Ya sehingga ya itu. Jadi antar teman sendiri setim udah nggak enak-enakan ya. Sudah nggak enak. Nah, diperparah lagi, ternyata Lotte Kopecky ini memang dijadikan oleh SD Works sebagai pembalapnya nomor 1. Istilahnya itu Pogacarnya begitu loh. Ya, nomor 1. Bayarannya pun paling tinggi. Yaitu waktu itu bayarannya hampir 1 juta euro. Setahun hampir 1.900.000 sekian. Mungkin pada saat itu 2024 bayarannya Vollering agak rendah. Ya. Dan akumulasi kemarahan Vollering itu sudah bertambah. Dia merasa bahwa saya ini lebih bagus, lebih hebat, tapi kok masih diperlakukan sebagai orang kedua, pembalap kedua begitu loh. Kalau Anda pembalap kedua, walaupun Anda lebih cepat, Anda mau tidak mau tetap harus jadi tukang tariknya orang yang nomor 1. Jangan bertanya-tanya lagi. Itu tim order. Kamu sudah dibayar untuk itu. Tidak mau pindah. Ya itu yang dilakukan oleh Demi Vollering. Langsung sudah. Saya batalkan kontrak saya. Ya dengan gimana. Lalu dia pindah ke FDJ Suez ya, yang di timnya saat ini. Sejak tahun lalu ya, tahun 2025, awal 2025. Dan di FDJ Suez dia adalah tim leader, sudah tidak ada yang bisa mengganggu posisinya. Dan FDJ Suez pun ya oke-oke aja karena mereka memang butuh sosok tim leader. Dikontraklah Demi Vollering, mahal lagi.
Bayarannya akhirnya sama dengan Lotte, sekitar hampir 1 juta euroan per tahun. Apakah dia happy di FDJ Suez? Yes, tentu. Menang banyak, dan terakhir dia menang di Tour de France Women bulan lalu. Kok bulan lalu? Ya barusan ini loh, beberapa minggu yang lalu ini. Ya, itu luar biasa. Sangat luar biasa. Ya, tahun lalu dia Giro Italia juga dia menang sebelumnya. Dia sudah menang. Terus ini Tour de France. Nggak tahu nanti Vuelta bagaimana. Nah, bagaimana dengan Lotte? Ya, Lotte tetap menjalankan tugasnya. Dia juga menang berkali-kali sudah. Untuk one day race loh ya. One day race. Dan hari ini, besok, Rabu, Lotte ini akan mengikuti Tour of Britain. Ya, jadi ya begitulah. Kalau misalnya Anda tidak merasa cocok karena ada 2 kapten di dalam satu kapal, keluarlah salah satu. Cepatlah keluar. Ya, cari tim lain. Itu yang dilakukan oleh Demi Vollering. Dan di tim yang baru dia sudah mencapai sukses luar biasa karena itu yang memang dia cari. Ya, jadi ngapain kamu lama-lama di SD Works? Walaupun di SD Works itu memang tim hebat, ya. Bahkan Demi Vollering itu loh pindah ke FDJ Suez. Brand Specialized ikut pindah. Bayangkan, ya, tadinya FDJ Suez itu memakai sepeda Lapierre. Kemasukan Demi Vollering ini Specialized pindah untuk mensupport Demi Vollering ini. Jadi sekarang FDJ Suez juga memakai Specialized. Luar biasa. SD Works tetap memakai Specialized. FDJ Suez juga memakai Specialized. Ya, di World Tour Team juga sama. Red Bull Specialized, Soudal juga Specialized. Ya, itu. Jadi beginilah perseteruan Demi Vollering dengan Lotte Kopecky di dunia World Tour Team Ladies. Ya, jangan salah, nonton balapan ladies ini ya juga seru. Karena apa? Mungkin powernya mereka itu sama dengan yang terkuatnya men kita loh ya, artinya mereka itu kuat-kuat. Ya, walaupun mereka balapannya nggak sampai 200 kilo, mungkin ya cuma 125 kilo dan sebagainya dibatasi. Tapi mereka kuat-kuat juga. Ya, nah, inilah kedua profil seperti Anda lihat ya di foto-foto, galeri foto ini. Keduanya badannya sama-sama fitnya, sama-sama kuatnya, sama-sama cantiknya, sama-sama seksinya, semuanya. Wis profil opo ae sing membuat orang pembalap cewek ini sukses itu keduanya punya. Namun mereka tidak bisa disatukan. Ya, mereka harus dipisah. Ya, dan bersaing antar mereka sendiri untuk mencapai siapa yang terbaik. Lebih baik begitu. Ya, lebih baik. Jadi saya nggak tahu tahun depan nanti antara Del Toro dengan Tadej Pogacar ini. Kalau UAE tidak menentukan dari awal siapa yang akan jadi leader, pasti akan ada perseteruan lagi. Perseteruan demi perseteruan. Ya. Jadi Demi Vollering, perseteruan Demi Vollering dengan Lotte Kopecky ini paling seru loh. Paling seru dan paling ramai di dunia balap sepeda pada saat tahun 2024 kemarin. Ya, 2024 itu ya enggak jauh-jauh amat. Jadi rasanya itu gaungnya itu masih terasa. Ya, saya sendiri senang mengikuti. Karena apa? Karena waktu itu yang menang Lotte, Demi, Lotte, Demi, Lotte.
Suara yang lainnya itu nggak ada gitu loh. Ya, kecuali yang sprinter ya. Yang sprint itu kan biasanya jagonya Lorena Wiebes itu. Lorena Wiebes itu jago sprinter, pure sprinter karena dia. Dia nggak bisa nanjak, nggak bisa apa-apa, bisanya hanya sprinting gitu. Kalau sudah sprinting, Lorena Wiebes pasti menang sudah kan. Ya itu. Oke. Nah, demikianlah episode ini tentang pembalap-pembalap cewek yang Anda harus tahu kedua nama ini, karena kedua nama ini sampai 2 tahun, 3 tahun ke depan akan menjadi pembalap-pembalap yang akan sering Anda dengar. Ya, Lotte Kopecky ini kontraknya sampai tahun 2028. Ya, umurnya sudah 30 tahun. Tahun ini, ya, Demi Vollering umurnya 29 tahun ini. Dan dia dikontrak oleh FDJ Suez juga sama-sama sampai tahun 2028. Seru banget ya perseteruan kedua pembalap ini. Nanti yang di UCI World Champion di Quebec di Kanada ini tidak tahu apakah keduanya ini ikut. Kalau keduanya ini ikut tambah seru lagi karena keduanya ini akan represent Belgia dan Netherlands. Lotte Kopecky untuk Belgia dan Demi Vollering untuk Netherlands. Oke, kita nantikan terus saja hal-hal yang menarik ini. Oke, sekian, terima kasih.